Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, kembali lagi bersama Cokodelet. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan cerita yang kemarin ya. Pada bagian 11 kemarin si Agas dan Mas Burhan sudah menemukan letak makam yang dimaksud oleh pendaki lain yang terjebak di kampungnya Mbak Ning. Lalu Mas Burhan melakukan komunikasi batin dengan pendaki lain yang sudah terjebak itu dan disuruh untuk menemukan makam yang ada ukirannya. Nah, sebelum kita masuk pada ceritanya, jangan lupa untuk subscribe pada channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Udah siap kan ya? Oke, yuk cus kita masuk ke cerita. Selama ini Agas nggak pernah menyangka jika malam-malam gelap seperti ini dia harus ngecek makam satu persatu bareng Mas Burhan untuk mencari makam yang ada ukiran di tengah-tengahnya. Model ukirannya aja kayak gimana juga belum tahu. Di sini Agas minta sama Mas Burhan untuk ngecek makamnya itu berdua aja, nggak mencar. Karena Agas orangnya paling takut sama areal perkuburan. Tapi Mas Burhan menolak. Lah sampean gimana sih Le? Kamu bagian kanan, saya bagian kiri, ucap Mas Burhan. Mau gak mau Agas harus nurut sama Mas Burhan. Si Agas langsung jalan menuju bagian kanan pemakaman. Dan masalahnya tuh, itu makam kan ada kayak rumah-rumah kecilnya gitu. Jadi mau gak mau kan si Agas harus masuk juga ke rumah-rumahan itu agar bisa ngeliat jelas makamnya dan apakah itu ada ukirannya apa enggak. Di sini Agas mulai dari makam yang gak ada rumah-rumahannya dan posisinya paling dekat dengan dia. Agas ambil positifnya aja. Yang namanya makam adanya hanya batu nisan yang bertuliskan nama dan tanggal lahir sama tanggal wafat. Makam yang pertama kali Agas lihat ini sama sekali nggak ada tulisan atau ukiran di nisannya. Lanjut terus sampai tengah-tengah makam dan makam-makam di situ polosan. Nggak ada nama, tanggal lahir ataupun tanggal wafatnya. Lanjut terus hingga Agas nemu makam yang ada ukirannya. Di sini Agas udah seneng banget. Di situ Agas teliti lagi dan ukirannya itu adalah ukiran huruf Jawa. Huruf Sanskerta gitu. Dan feeling Agas bukan ini yang dimaksud. Karena ini ukirannya ada di kayak plang masuk gang gitu. Lalu Agas lanjut lagi ke arah makam yang ada rumah-rumahnya. Waktu si Agas mau masuk ke dalam salah satu makam yang ada rumah-rumahnya itu, dia merasakan merinding yang sangat luar biasa. Agas sempat noleh ke Mas Burhan, dan Mas Burhan pun masih fokus ngeliatin satu persatu makam tersebut. Di dalam rumah-rumahan ini agak lembab udaranya. Kayunya udah pada lapuk. Mungkin karena terlindung oleh rumah-rumahan tersebut, jadinya makam yang ada di dalamnya masih terlihat bagus. Agas perhatikan makam yang ada di salah satu rumah-rumahnya itu, dan huruf yang tertulis di makam itu masih menggunakan huruf Jawa dan gak ada ukirannya. Di sisi kanan dan kiri ada pahatan gambar naga. Setelah Agas merasa cukup untuk ngecek makam tersebut, Agas keluar dari rumah-rumahan makam itu. Pas Agas nyampe luar rumah-rumahan makam itu, tiba-tiba Agas melihat sosok di depannya. Jaraknya kurang lebih 10 meteran dan kelihatan siluetnya aja. Karena di pemakaman itu jujur aja sangat gelap, Agas tegas-tegasin itu sosok karena sosok tersebut diam aja mematung di tempat. Kalau
Kalau dilihat dari perawakannya, sosok itu seperti laki-laki dengan badan yang tegap. Tapi pakaiannya dari zaman dahulu. Sosok itu telanjang dada dan bawahnya pakai kain. Terus dia bawa tameng serta tombak, mirip seperti prajurit kerajaan. Agas buru-buru ngeliat ke arah Mas Burhan. Dan Mas Burhan gak lihat karena dia keasikan ngecek makam. Dan pas Agas noleh ke arah sosok itu lagi, sosok tersebut sudah gak ada. Udah hilang, gengs. Agas lari ngibrit ke arah Mas Burhan. Agas langsung ceritain sosok yang dia lihat tadi ke Mas Burhan. Ini pemakaman seperti bukan makam orang biasa, Le. Ini areal makam orang-orang kerajaan. Lihat aja bentuk makamnya. Banyak terdapat patung-patung dewa-dewa Hindu yang tangannya ada banyak, jawab Mas Burhan. Dan benar saja, setelah Agas amati, makam-makam yang dicek oleh Mas Burhan ini unik-unik. Bentuknya kayak candi-candi kecil, terus ada patung-patung kayak di Borobudur atau Prambanan, tapi yang kecil. Tingginya hanya sebetis saja. Di sini Agas minta untuk barengan aja ngeceknya, tapi lagi-lagi Mas Burhan menolak. Agas disuruh balik lagi ngecekin makam yang ada di bagiannya. Ya udah, Agas balik lagi tuh ke tempat tadi dia ngecek makam. Ini makam mirip dengan makam yang Agas lihat di tempat Mas Burhan tadi. Agas udah gak fokus di sini, berharap Mas Burhan segera manggil kalau dia udah nemuin ukiran yang dimaksud. Satu persatu Agas cek, tapi hasilnya nihil. Bagian Agas tinggal satu makam lagi nih. Letaknya berada di paling pojokan menjorok ke bibir lahan pemakaman. Ini makam agak besar kalau Agas lihat dari kejauhan. Agak panjang juga, sepertinya dulu orangnya tinggi gede. Panjangnya nyaris 2 meter. Rumah-rumahan makam ini pun berbeda dari segi kualitas kayunya. Kayunya tebal, licin, walaupun memang sudah termakan usia, tapi kondisinya jika dibandingkan makam yang lain jauh lebih baik. Di pintu masuk rumah-rumahan di atasnya ada kayak topeng dengan bentuk kepala burung. Bentuknya mirip lambang negara Thailand. Agas masuk ke dalam rumah-rumahan makam itu. Dan ini beda lagi. Tulisan Jawa di nisannya banyak banget. Seperti menceritakan sesuatu. Batu nisan makam tersebut berwarna putih gading, kalau yang lain warnanya abu-abu. Batu nisan makam tersebut berwarna putih gading, kalau yang lain warnanya abu-abu gelap. Ukiran huruf Jawanya pun halus banget, kalau yang lain agak kasar. Sepertinya ini adalah makam orang penting. Agas cek dari tiap sisinya. Pas Agas ngeliat ke belakang nisan, pada bagian kepala nemuin ukiran. Embosnya agak dalam, kurang lebih 5 cm kedalamannya. Tapi ukiran ini Agas merasa kok kayak pernah lihat. Pokoknya nggak asing bagi Agas. Tapi pernah lihat di mana, Agas lupa. Dan akhirnya Agas ingat kalau Agas pernah ngeliat ukiran itu ketika dia masuk ke dalam rumahnya Mbak Ning. Di dinding rumahnya kayak ada pajangan seperti handicraft. Dan ini persis. Dan feeling Agas jika pajangan yang ada di dalam rumah Mbak Ning itu dimasukkan ke lubang ukiran, maka ini akan pas. Nah, di sini Agas langsung lari menuju ke Mas Burhan dan memberitahukan ke Mas Burhan. Mas Burhan letaknya cukup jauh berada di ujung makam ini. Dan Agas larinya sampai jempalitan saking senangnya. Tapi ketika Agas lari, dia juga merasa ada yang lari juga di sampingnya. Pas Agas nengok, bener juga, sosok prajurit tadi ada di sebelah Agas. Jaraknya hanya sekitar 4 meteran. Sosok itu ngeliat Agas sambil lari.
Mukanya polos, gak ada mata, hidung, alis, mulut, dan lain-lain. Bener-bener polos, rambutnya dicepol. Gak pakai mikir lama, Agas tambah kecepatan larinya sambil gak noleh ke kanan lagi. Agas cuma ngeri kalau sampai ditangkep sama sosok ini. Si Agas terus melihat ke arah Mas Burhan, berharap Mas Burhan noleh ke Agas. Jantung Agas udah serasa mau copot. Agas gak berani nengok ke samping kanan dan akhirnya nyampe juga di tempatnya si Mas Burhan. Pas nyampe dekat Mas Burhan, Agas langsung noleh ke belakang. Dan ternyata sosok itu berhenti mengejar dan diam berdiri sambil ngeliatin Agas dan Mas Burhan dengan jarak sekitar 5 meteran saling berhadapan. Mas Burhan juga shock ngeliat sosok yang ngejar Agas. Agas berusaha untuk ngomong tapi nggak bisa karena napasnya yang sudah tersengal-sengal. Sosok itu cuma diem sampai akhirnya Agas lihat Mas Burhan memejamkan matanya. Wah, jangan-jangan Mas Burhan lagi bertelepati sama tuh sosok, batin Agas. Si Agas pun juga tengok-tengok ke kanan dan kiri. Takutnya tuh sosok membawa pasukan, tapi alhamdulillah aman. Sekitar 5 menitan sosok itu tiba-tiba saja menghilang. Efek ngilangnya tuh sosok juga keren geng, seakan-akan badannya tersapu oleh angin pas sosok itu hilang. Mulai ada lolongan anjing tapi arahnya bukan dari arah makam ini, seakan jauh sekali di atas gunung. Agas mikirnya apakah anjing jadi-jadian yang waktu itu nyeret-nyeret dia. Lolongannya panjang banget. Pas Mas Burhan melek, Agas langsung nanya, "Mas Burhan, itu apa mas?" Tanya Agas. "Dia penjaga makam ini le. Dia nggak bilang namanya siapa. Saya jelasin maksud dan tujuan kita ada di sini," jawab Mas Burhan. Mas Burhan cerita semua mas. Dari awal kita mendaki sampai sekarang ada di sini. Tanya Agas lagi. "Nggak semuanya, pas kita masukin kampung Ireng dan sampai sekarang kita lagi nyari makam Berukir," jawab Mas Burhan. "Nah itu mas, aku udah nemuin makam Berukir itu. Aku lihat makam yang punya ukiran dan ada amulet yang cocok jika dimasukkan ke dalam ukiran itu berada di dalam rumahnya Mbak Ning." "Sampean yakin le? Karena saya nggak nemu makam seperti itu di area saya. Rata-rata tulisan Jawa doang," tegas Mas Burhan. Agas dan Mas Burhan lalu bergegas ke arah makam yang dimaksud, kemudian melihat ukiran itu. Mas Burhan juga sepakat bahwa rasanya makam ini yang dimaksud oleh petunjuk. Saya ngerti sekarang. Memang ini semua ini memang takdir kita le. Para pendaki itu tidak berhasil, makanya mereka terjebak di sana, ungkap Mas Burhan. "Maksudnya apa mas?" tanya Agas. "Menurut cerita sosok tadi, di sini dulu adalah wilayah sebuah kerajaan terkenal di Jawa Tengah. Kita saat ini berada di areal pemakaman keluarga raja dan para patihnya. Sosok itu tadi adalah patih yang paling setia pada raja dan keluarganya. Zaman dahulu tiap keluarga raja memiliki satu orang pintar yang bertugas meramal, menyembuhkan, mengobati, dan menjaga keluarga raja dari serangan mistik. Ini adalah makam orang itu, namanya Eyang Damar," jelas Mas Burhan. "Terus mas?" tanya Agas. "Eyang Damar ini punya musuh le, dan sosok tadi tidak menyebutkan namanya siapa. Yang jelas musuhnya itu mencuri sesuatu di makamnya Eyang Damar dan menggunakan benda itu untuk melakukan hal yang tidak baik. Musuhnya itu bisa berubah menjadi wujud siluman, tapi yang paling disukai adalah berubah menjadi manusia berkaki kuda." Agas langsung paham siapa yang dimaksud Mas Burhan sekarang. Berarti makhluk yang ada di perkampungan Ireng itu adalah musuh dari Eyang Damar. Dan jangan-jangan kenapa amulet itu ada di rumahnya Mbak Ning? Dan kenapa posisi rumah Mbak Ning paling dekat dengan balai kampung?
Agas langsung memastikan lagi ke Mas Burhan, kira-kira apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mas Burhan bilang yang jelas amulet itu hanya ada di rumah Mbak Ning doang. Mungkin Mas Burhan udah sempet cek sebelumnya. Terus maksud Mas Burhan gimana nih? Tanya Agas. Ya sampean kan yang pernah tahu amulet itu di rumah Mbak Ning ditaruh di mana? Jawab Mas Burhan. Lah terus? Tanya Agas. Ya sampean ambil terus bawa ke sini le, jawab Mas Burhan. Maksud Mas saya balik lagi ke kampung itu sendirian? Tanya Agas menegaskan. Ya iya tole, lah masa udah gede masih minta ditemenin ke sana, jawab Mas Burhan. Wah nggak jelas nih Mas Burhan, batin Agas. Di sini Agas langsung nolak dengan keras. Masa iya dia balik lagi sendirian ke perkampungan itu? Wah enggak deh. Dibayar 1 miliar pun juga ogah, jelas Agas kepada Mas Burhan. Agas selalu mohon-mohon kepada Mas Burhan agar Mas Burhan ikut nemenin. Tapi yang ada dia malah ngasih saran buat tukeran tugas. Agas sendirian di tempat ini dan Mas Burhan balik ke perkampungan itu untuk mengambil tuh amulet. Lalu Agas bilang, bisa nggak kalau kita berdua balik lagi ke perkampungan itu terus sosok prajurit tadi yang jaga di sini. Dan pada intinya Mas Burhan nggak mau nemenin, dia cuma bilang ke Agas bahwa pasti bisa melalui semua ini dengan selamat. Ya sudahlah, Agas nekat memberanikan diri. Dengan berat hati Agas melangkah meninggalkan area pemakaman dan kembali ke perkampungan Ireng seorang diri. Perjalanan kali ini Agas lalui tanpa adanya Mas Burhan. Agas cuma berharap gak banyak kejadian selama perjalanan ke arah kampung Ireng. Perjalanan di hutan kerajaan dilalui Agas tanpa ada kejadian apa-apa. Tapi si Agas ngerasain kayak diikuti dari belakang. Mau lihat belakang tapi gak berani. Mau lari kenceng gak punya keberanian, berasa lemes kakinya. Setelah keluar dari hutan kerajaan, Agas sudah sampai di tempat peristirahatan yang lapang itu. Di sini sepi senyap, Agas bergegas ke arah tengah menuju ke hutan karet. Nah, pas di sini nih, di ujung mata dari arah sebelah kanan kayak ada orang berdiri. Putih, tinggi, dan rambutnya panjang sampai ke tanah. Agas udah gak tahan pingin ngeliat. Dan ketika Agas noleh ke kanan ternyata bener. Berdiri sosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang dan tiba-tiba sosok itu loncat ke bawah. Si Agas langsung tertegun lalu mastiin. Agas lari ke arah bibir area itu dan ngelongok ke bawah. Ternyata itu jurang. Jadi ini tuh ternyata masih area pegunungan. Agas langsung balik dan menuju ke arah hutan karet. Agas mindik-mindik dulu tuh sebelum masuk ke area hutan karet. Agas lihat keadaan sekitar, sepi banget. Bulan kelihatan tapi redup karena ketutup awan hitam. Ya udah, Agas beraniin buat masuk ke dalam hutan karet itu. Setelah beberapa langkah masuk, perut Agas bagian kanan terasa sakit. Saking sakitnya, Agas sampai nyender ke pohon yang ada di kanannya. Agas terus mencoba untuk menahan rasa sakit itu. Dan alhamdulillah lama-lama rasa sakit berangsur hilang. Nah, pas Agas mau ngelanjutin perjalanan, tiba-tiba dari atas pohon di depan Agas tuh kayak ada tali tambang kapal gede banget dan menjulur ke bawah. Pelan tapi pasti itu tali lumayan panjang. Ini tali apa ular ya? Batin Agas. Agas coba dekatin tuh sampai jaraknya sekitar 1 meteran dan ternyata beneran itu ular gede banget. Ular itu berwarna coklat dan tengahnya ada motif garis-garis dan bintik-bintik warna kuning. Lalu tiba-tiba dari arah bawah terdengar kayak suara mendesis. Agas langsung aja melompat menjauh.
Untung aja Agas respon, kalau enggak pasti udah kena patokan ular tersebut. Tapi gebleknya si Agas di sini adalah dia nurutin rasa penasarannya. Bukannya melanjutkan perjalanan tapi malah nyari kepala ular itu ada di mana. Si Agas tengok-tengok ke arah belakang, samping, kanan dan kiri. Di sini Agas kayak melihat ada batu besar. Si Agas mikir, apakah itu yang kepalanya ular? Apakah itu ya kepala ular? Tapi kok kayak kepala manusia kalau memang itu. Lalu Agas mengacuhkan hal tersebut dan berniat melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba pas Agas mau balik noleh ke arah jalan, batu yang menyerupai kepala manusia itu terangkat dan berbalik memandang Agas. Refleks deh, Agas langsung teriak. Ternyata benar, itu adalah kepala ular. Jadi ular yang kepalanya manusia, perempuan, dan dari mulutnya melet-melet kayak komodo. Di sini Agas langsung ngibrit lari menjauh. Dengan teguh Agas memutuskan untuk lari sekencang-kencangnya di hutan karet itu, sampai ketemu bagian belakang balai kampung. Agas udah gak peduli lagi bakal ketemu apaan lagi nanti. Yang jelas harus segera nyampe di balai kampung. Si Agas udah gak berani lagi ngeliat ke kanan dan ke kiri, walaupun kayak ada banyak yang mengintai. Walaupun Agas masih pertama kali melewati jalur ini, tapi Agas yakin bahwa ini hanya ada satu jalur tanpa cabang. Bener aja, dengan napas yang tersengal-sengal dan bibir yang terasa dingin, Agas sudah sampai di balai kampung. Agas lihat ke kanan dan ke kiri. Di balai kampung ini gak ada aktivitas apa-apa. Agas coba bersembunyi sebentar di balik pohon dekat tiang penyangga balai. Setelah kondisi aman, Agas memberanikan diri untuk melanjutkan jalan ke rumah Mbak Ning yang memang terletak berdekatan dengan balai kampung. Di sini Agas lihat ke arah perumahan warga pun juga sepi. Agas selalu mulai melangkahkan kakinya ke halaman rumah Mbak Ning. Dan secepat kilat Agas masuk ke dalam rumah, ke arah di mana amulet itu digantung. Di sini Agas deg-degan setengah mati. Agas deg-degan takutnya kalau amulet itu sudah tidak ada di tempatnya. Agas berdoa dalam hati semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya. Dan alhamdulillah ternyata amulet itu masih tetap di tempatnya. Gak pakai lama langsung Agas ambil amulet itu. Setelah itu si Agas langsung berhambur keluar dari rumah Mbak Ning menuju ke arah balai. Tiba-tiba Agas mendengar lonceng yang biasanya dipakai untuk acara pewayangan. Bodo amat, Agas tetap lari ke arah hutan karet yang ada di belakang balai kampung. Nah, pas di sini Agas ngedengar suara kaki lari ngejar Agas dari arah belakang. Agas langsung aja tambah kecepatan larinya. Dan jujur aja di sini Agas larinya sambil nangis, gengs. Ini menurut cerita dari si Agas langsung ya, lari sambil nangis itu. Di sini Agas udah ngerasa kayak nggak kuat lagi. Suara langkah kaki tetap aja mengejar Agas. Dari atas pepohonan banyak suara kresek-kresek seperti ada yang juga mengejar Agas dari arah atas. Amulet itu Agas taruh di dalam bajunya supaya nggak terlepas dari tangannya. Tiba-tiba dari arah depan si Agas melihat sosok. Di sini Agas nggak mau berhenti. Kalau perlu sosok itu Agas tabrak aja, batin Agas. Semakin dekat dengan sosok itu, semakin jelas wujud sosok itu. Dan ternyata sosok itu adalah Mbak Ning. Mukanya menyeringai menakutkan. Dan tiba-tiba aja badan si Agas lemes. Agas berhenti seakan-akan tubuh Agas dikontrol sama Mbak Ning. Saya sudah tahu dari awal kamu dan Burhan berbeda dengan pendaki lainnya. Tapi bukan berarti kamu bisa mengambil barang itu dari tangan kami, ucap Mbak Ning. Kami? Siapa kami?
Agas udah nggak bisa ngomong, napas serasa tertahan di tenggorokan. Nggak lama kemudian tubuh Mbak Ning diselimuti asap tebal mengepul dari bawah tanah. Agas udah merediksi Mbak Ning akan berubah wujud. Agas udah terbiasa dengan hal seperti itu. Dan bener aja, dia berubah jadi makhluk yang berkaki kuda. Ternyata benar dugaan Agas, semua ini adalah Mbak Ning. Dialah biang keladi dari kejadian-kejadian di kampung Ireng itu. Dialah yang ternyata mencuri benda keramat dari makam Eyang Damar. Agas memejamkan mata dan berusaha untuk menenangkan diri. Agas berdoa sebanyak-banyaknya. Entah berapa ayat yang Agas baca, semua yang Agas hafal, Agas rapalkan. Makhluk itu yang tak lain adalah Mbak Ning mulai mendekat. Tangannya yang panjang mulai memegang tangan Agas, seakan mencari amulet itu dari tangan Agas. Entah si Agas dapat keberanian dari mana, dan entah keajaiban apa, Agas mencoba untuk berontak, tapi semakin Agas berontak, malah semakin lemes badannya, dan akhirnya terjatuh ambruk ke tanah. Agas di situ udah pasrah. Agas mengingat kembali kenangan-kenangan indah selama hidup. Agas mengingat muka kedua orang tuanya sambil nangis. Yang Agas tahu adalah ini sudah hari terakhir dia. Agas berpikir bahwa dia sudah akan mati di tempat itu. Di dalam hatinya Agas berdoa dan meminta maaf segala kesalahan-kesalahan kepada orang tuanya. Tangan makhluk itu semakin keras mencengkeram. Awalnya dari tangan, kemudian berasa semua badan Agas kayak dililit sesuatu. Dari kaki, perut, dada, sampai leher. Tapi Agas nggak berani buka mata untuk lihatnya. Nah, bagaimana nasib si Agas? Apakah Agas selamat dari cengkraman Mbak Ning? Dan apakah mereka berdua bisa selamat sampai kembali ke dunia nyata lagi? Cari tahu jawabannya di bagian selanjutnya ya. Coko ingatkan bagi yang belum subscribe, ayo buruan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, Coko doakan semoga selalu dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bagian selanjutnya.